Ya, yang pertama saya sangat menyayangkan ya. Artinya apa? Artinya kedua belah pihak ini memperjuangkan anak di bawah umur, tapi terus terang saya melihat bahwa perilaku bahwa kedua orang dewasa ini tidak menunjukkan contoh, saya kira. Nah, terus kemudian aksi saling lapor ini kan harus kita lihat latar belakangnya apa. Dari yang saya dengar ya, artinya informasi yang merebak di media bahwa Loli itu yang kemudian mendatangi Rasman ya dengan berbagai cara, kita nggak tahu caranya apa. Lah kalau kemudian ada seorang anak di bawah umur mendatangi seorang dewasa ya, kira-kira memohon perlindungan, atas dasar itu Rasman membawa anak ini kemudian ke kantor polisi, ya saya kira itu tindakan yang tepat. Kenapa? Karena ini tindakan seorang dewasa yang ingin mengamankan anak di bawah umur, kan gitu. Lalu kemudian terjadi insiden, ada dugaan terjadi pemukulan antara kedua belah pihak. Nah, kalau kemudian ditanya siapa salah siapa benar, ya tentu kita tidak dalam kapasitas bisa menjawab itu. Tapi kalau kemudian saya juga melihat ya, apakah ada niatan gitu ya dari pihak Nikita Mirzani? Saya kira juga enggak. Ini hanya aksi spontanitas saja gitu. Kalaupun ada pihak dari pihaknya Rasman, ini hanya aksi spontanitas yang memang disulut oleh amarah. Nah, maka kemudian pasal pidananya kita lihat, saya lihat itu diadukan pasal 351 penganiayaan. Ya kan, unsur-unsurnya harus kita lihat dengan jelas. Apakah kemudian penganiayaan itu kan begini, memang pada dasarnya dilaporkan 351. Apakah kemudian dia menjadi tindak pidana ringan atau kemudian penganiayaan berat, itu tergantung nanti hasil visum dan pembuktian di pengadilan. Hakim yang membuktikan itu. Tapi secara kita melihat dari bukti-bukti permulaan, dua saja unsurnya. Apakah itu mengganggu kesehatan atau apakah itu menghalangi seorang untuk beraktivitas, ya kan? Nah, kalau kita lihat kan kedua belah pihak sampai hari ini boleh kita katakan dalam tanda kutip normal-normal saja, ya kan? Ya artinya apa? Artinya ini masuk dalam kategori 352 tindak pidana ringan gitu. Nah, jadi ya aksi saling lapor ini ya kembali saya katakan saya sangat menyayangkan ini. Kalau boleh saya katakan, sudahilah kegaduhan di publik ini. Kenapa? Karena kedua belah pihak ini ingin menyelamatkan anak di bawah umur gitu ya. Sambil ingin menyelamatkan anak di bawah umur, tentunya kedua belah pihak dewasa ini memberikan contoh. Dan ini contoh tidak baik gitu. Ya, saya himbau agar kedua belah pihak ini lebih baik restoratif justice di kantor polisi. Kenapa? Karena jangan juga citra kepolisian menjadi buruk dalam hal ini, karena insiden itu terjadi kantor polisi. Saya kira gitu. Oke. Dalam konstruksi hukum ya, kekerasan itu masuk dalam konteks penganiayaan. Ya, itu 351 sampai 353 atau 354 gitu ya. Jadi penganiayaan ringan, penganiayaan berat. Kemudian penganiayaan menyebabkan mati, itu yang paling fatal gitu. Nah, dalam proses hukum kita ada kemudian alasan-alasan yang meringankan. Ya, alasan meringankan. Kenapa saya katakan alasan yang meringankan? Alasan yang meringankan itu tidak belum tentu kemudian membenarkan perilakunya. Nah, gitu. Jadi ketika seseorang melakukan pemukulan karena membela dirinya itu jadi alasan yang meringankan. Tapi pemukulannya tetap tindak pidana. Nah, apakah kemudian nanti alasan meringankannya itu akan dinilai hakim menjadi alasan pembebas dari si terdakwa ini? Yaitu nanti di pengadilan. Maka saya selalu katakan, untuk penganiayaan selalu diajukan 351. Tapi apakah dia menjadi 352 itu tindak pidana ringan atau menjadi 353 itu nanti biar hakim yang memutuskan. Dengan apa? Dengan fakta-fakta yang nanti akan disajikan di pengadilan. Oke. Ini di dalam pihak kepolisian itu kan nanti ada rekonstruksi, ada olah TKP, ya kan? Nah, dalam rekonstruksi dan olah TKP itu kemudian akan dilihat mana sebenarnya laporan yang menjadi korban, mana yang menjadi pelaku, gitu. Dalam konteks itu kemudian akan dilaporkan. Nggak bisa juga satu kejadian pidana masuk dengan dalam dua laporan, gitu. Jadi
Ini semua nanti akan diolah secara hukum oleh pihak yang berwajib, ya, oleh pihak kepolisian. Ya saya kira kita tunggu aja. Karena apa? Karena dari semua sisi sampai hari ini sumir. Kenapa sumir? Kita hanya mendapatkan fakta-fakta dari media, ya. Sementara ketika laporan-laporan itu diterima, polisi memang berwajib untuk menerima laporan dari pihak manapun. Kan ada mekanismenya, ada dilakukan penyelidikan. Ketika setelah dilakukan penyelidikan akan dilakukan naik ke penyidikan gitu ya. Nah, di penyelidikan ini akan dilihat apakah peristiwa hukum ini sudah pernah dilaporkan sebelumnya. Nah, di situ akan dilihat aksi saling lapor itu biasanya akan selesai di situ. Siapa yang sebenarnya akan menjadi korban, siapa yang sebenarnya akan menjadi pelaku, itu di situ akan terbuktikan. Sehingga nanti begitu naik ke penyidikan itu udah lebih terang benderang. Siapa yang benar-benar sebenarnya menjadi pelaku, siapa yang menjadi korban. Artinya bukan artinya kalau kita menggunakan diksi dipilih itu kan menyederhanakan, ya. Saya nggak mau menggunakan diksi dipilih, tapi dalam penyelidikan akan diungkap fakta sebenarnya. Nah, fakta sebenarnya itulah kemudian nanti yang akan dinaikkan ke penyidikan sehingga ditentukan siapa yang sebenarnya pelaku nih. Gitu loh. Siapa yang sebenarnya pelaku, siapa yang sebenarnya menjadi korban. Nah, asumsi itu kemudian nanti dibangun oleh polisi dan diserahkan ke kejaksaan. Dari kejaksaan juga nanti akan diperiksa kembali hingga akhirnya diputuskan dengan jelas di persidangan. Ini kalau kita mau bicara ya, hukum itu terutama pidana itu kan konteksnya dua, ya. Mens rea, niat jahat, dan perbuatan jahat. Nah, kalau dikatakan Rasman melakukan penculikan, ada nggak mens reanya? Ada nggak niatan jahatnya? Bisa dibuktikan nggak? Ya kan? Lah kalau kemudian si anak yang kemudian mendatangi Rasman, kan gitu ya. Lalu di mana kita mau katakan Rasman ini punya niatan itu? Artinya gini, unsur-unsur pasalnya harus terpenuhi. Kecuali informasi yang kita dapat tidak seperti itu sebenarnya. Ya kan? Ini ceteris paribus nih. Artinya apa? Informasi yang kita dapat, anak itu yang mendatangi Rasman, ya kan? Walaupun jadi tanda tanya juga bagi saya, di antara sebegitu banyaknya manusia, ya, lalu kemudian dia punya ibu, ya, dia juga di keluarganya ada kuasa hukum, kenapa dia harus mendatangi kantor Rasman? Nah, ini kan tanda tanya juga nih bagi kita, ya. Artinya kan saya percaya nggak ada agenda yang berjalan sendiri, selalu ada agenda ganda, standar ganda itu pasti ada. Nah, ini tentu nanti akan diulik oleh pihak kepolisian. Ya, apakah benar ini anak mendatangi Rasman ujuk-ujuk begitu saja? Atau jangan-jangan ada seruan-seruan oleh pihak-pihak tertentu untuk anak ini mendatangi Rasman. Kan gitu. Tapi dalam konteks hari ini, fakta yang kita lihat, ya, sebatas fakta yang kita lihat bahwa Loli ini mendatangi Rasman, tujuannya kemudian untuk mencari perlindungan. Atas dasar itu ini anak di bawah umur, Rasman membawa ini ke kantor polisi. Saya kira itu udah tepat. Dan kalau posisinya seperti itu, ya jadi pertanyaan, tentu unsur pidana pasal penculikannya nggak terpenuhi. Gitu ya. Jadi saya kira kita juga harus objektif. Ya, nggak boleh kita kesana udah pasti salah, kemari udah pasti salah. Saya kira nggak boleh. Nah, gini, rumah aman ini perlu kita kaji lebih dalam. Rumah aman ini versi siapa? Gitu ya. Rumah aman ini yang menyatakan itu sebagai rumah aman siapa? Kan gitu kan? Kalau kita nggak usah bicara hukum, kita bicara logika. Anak di bawah umur, dia boleh dikatakan aman ketika berada dengan orang tuanya. Kan gitu. Kalau dia tidak berada dengan orang tuanya, dia berada dengan sanak familinya. Nah, kita nggak tahu apakah Loli ini berada dengan orang tuanya kah, atau berada dengan sanak familinya kah, atau dia berada dengan siapa, sehingga itu bisa dikonotasikan rumah aman. Nah, itu saya kira masih jadi pertanyaan, tanda tanya besar, ya kan? Sehingga kalau kemudian dia dikatakan ada di rumah aman dan kemudian malah tidak aman, ya pertanyaan tadi, ini rumah aman versi siapa? Gitu saja. Ya nanti gini, kita kan karena Loli ini masih di bawah umur, tentu juga pasti bisa dipakai undang-undang perlindungan anak ya. Ya nanti tinggal ditelusuri saja. Tinggal ditelusuri di kepolisian itu kan ada unit PPA, ya kan? Mereka akan telusuri apakah benar yang dikatakan rumah aman ini benar-benar aman.
gitu kan? Atau jangan-jangan rumah aman ini pengkondisian. Nah, kalau ini pengkondisian oleh siapa? Niatannya apa? Gitu. Nah, jadi saya kira banyak fakta-fakta yang memang tidak bisa kita justifikasi karena sekelumit hanya tersampaikan di media sosial. Tapi kembali lagi saya katakan begini. Saya mau katakan begini kepada teman-teman media dan netizen sekalian. Apapun ceritanya, Nikita Mirzani itu seorang ibu. Nggak ada, saya kira nggak akan ada rasa tega seorang ibu itu mau memperlakukan anaknya dengan tidak baik, gitu ya. Kalaupun ada dinamika, saya kira itu dinamika yang wajar dalam sebuah keluarga, ya. Maka ya kalau ditanya saya solusinya apa, ya solusinya tabayun antara ibu dengan anak, daripada kemudian membawa masalah ini ke ranah hukum untuk kuat-kuatan. Lebih baik mungkin dicari alim ulama yang kemudian sama-sama dihormati, sehingga bisa kata-katanya didengar dan diikuti oleh kedua belah pihak. Dan kalau kita bicara dari sisi Rasman, ya, Rasman seorang pengacara, seorang advokat, dalam dia membela kliennya dan dalam hal ini Fadel, ya nggak bisa disalahkan, karena yang namanya advokat semaksimal mungkin dia harus membela kliennya, ya kan? Terlepas dari kliennya itu benar atau salah, kliennya punya hak hukum. Hak hukum itu yang harus diperjuangkan oleh Rasman dalam hal ini, ya. Jadi saya juga nggak melihat posisi Rasman ini juga yang buruk atau yang jelek, saya nggak melihat itu. Gitu saya kira.